Shalom saudara-saudara, The Last Prayer number 2 dengan judul Tuhan memberi kesempatan untuk kita menjadi baik. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami yang mendengarkan kesaksian dan pelayanan yang Engkau percayakan pada hamba-Mu, agar kami pun bersiap-siap senantiasa untuk menjadi baik dalam kehidupan kami sebelum didoakan. The Last Prayer. Tutup bungkus kami dan berikan kesehatan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini kayaknya udara cerah. Saya akan saksikan The Last Prayer nomor 2. Saya bacakan dari Matius 26 ayat 10 sampai 13. Yesus diurapi. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ayat 12. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ayat 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara-saudara yang terkasih, setelah Bapak ini disembuhkan dari sakit, setelah didoakan, istrinya menelpon saya lagi. Dan saya diminta untuk datang ke rumah mereka untuk mendoakan kasus yang sudah sampai di pengadilan. Dan mereka dituntut untuk membayar sejumlah uang yang sangat tinggi, sekian miliar. Akan tetapi mereka tidak mau karena tidak sesuai dengan hitungan bunga bank. Singkat kata, setelah didoakan, keajaiban terjadi. Pengadilan mengabulkan membayar jauh di bawah tuntutan. Pokok plus bunga normal. Padahal yang sebelumnya itu sampai 3-4 kali lipat. Nah, justru pada saat ke rumahnya Bapak menanyakan, masuk kedatangan saya, suami si ibu ini menanyakan, "Bu Lea mau apa datang ke sini?" "Loh Pak, saya dipanggil sama ibu Pak, untuk mendoakan agar rumah ini tidak disita, yang besok akan ketuk palu di pengadilan." Saya katakan seperti itu. Si Bapak ini bicara, "Saya tidak mau dilayani ya Bu," dengan angkuhnya. Lalu saya katakan, "Tidak Pak, saya tidak akan melayani Bapak. Saya kesini hanya mendoakan untuk pengadilan saja. Saya tidak layani Bapak. Saya tahu memang Bapak ini angkuh sejak dari rumah sakit. Padahal udah disembuhkan sama Tuhan." Saudaraku, pada saat Bapak ini terbaring dengan peralatan di dada, tangan dan kakinya, Tuhan sembuhkan. Pada saat setelah didoakan selesai oleh tim kami. Tapi ternyata kesombongan belum dibuang. Padahal saat waktu didoakan di rumah sakit tidak berdaya dan tidak bisa bergerak. Sudah sembuh, diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk memperbaiki diri, tidak mau. Bapak ini diberi waktu 8 bulan loh untuk bertobat. Tapi tetap tinggi hati. Kesombongannya udah level 10. Dan itu luar biasa hebatnya. Karena saya datang lagi ke rumahnya, dia tidak mau dilayani. Padahal memang saya tidak akan melayani dia karena saya tahu kesombongan itu. 2 hari kemudian saya dipanggil lagi karena ada lalat yang besar-besar di dalam rumah mereka. Istrinya yang memanggil saya kembali. Padahal dulu saya juga ditolak-tolak oleh istrinya untuk melayani. Begitu kesembuhan ada, saya dipanggil lagi. Itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Tuhan mau pakai siapa saja, itu akan terjadi. Saya dipanggil untuk mengusir lalat, saudara-saudara. Begitu saya datang ke rumahnya memang besar, mewah. Saya lihat aneh sekali memang lalat itu. Besarnya di luar
ukuran normal yang biasa. Dan mungkin hanya ada sekitar 15-an lalat raksasa. Sekali lagi, bapak ini mengatakan, "Bu Lea mau apa kesini?" "Oh, maaf bapak, saya dipanggil ibu untuk mengusir lalat ini. Ini katanya santet. Nanti saya akan doakan santet yang dikirim kepada bapak. Saya datang ke rumah bapak bukan untuk melayani bapak. Akan tetapi ibu minta saya untuk mengusir lalat yang dikirimkan orang." Sahut si bapak ini, "Saya juga tidak mau kok dilayani." Saya pikir, aduh Tuhan, kok bisa kesombongan kok dipertahankan, ampun, ampun. Lalu sahutnya lagi, "Saya soalnya gak siap sih Bu untuk dilayani." Oh, saya ingin tertawa, saya lihat tingkah lakunya yang sombong. Lalu saya melihat lalat itu besar. Makanya tidak aneh orang mengirim kepada pengusaha ini, karena kesombongannya udah tingkat dewa. Dan saya mulai berdoa di kamar mereka yang penuh lalat, padahal kamar-kamar lain tidak ada. Saya tengking, saya usir dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya tidak tahu kemana lalat itu langsung hilang. Saya melihat suatu kuasa Tuhan yang luar biasa di sini. Dengan suara yang nganging itu lalat bisa tidak ada sama sekali. Saudara-saudaraku yang terkasih, 8 bulan sejak saya selesai melayani, dan saat ini suaminya terbaring kembali di rumah sakit. Jam 1 dini hari saya ditelepon dan secepatnya harus ke rumah sakit. Saya mendengar suara di telepon, "Mam, tolong, Koko anfal, dan tolong doakan." Saudara-saudara, pagi subuh itu setelah pasien keluar dari ICU, karena saya dipanggil jam 1 dini hari, langsung saya dan keluarga berdoa pelepasan, pembersihan badannya, pelayanan hatinya, supaya mengampuni dan melepaskan beban dan mohon ampun atas kesalahan-kesalahan masa lalu, dan mengampuni istri dan anak-anaknya. Itu hari pertama terjadi pemberesan. Yang terbaring ini sebenarnya Tuhan sudah memberi kesempatan untuk suatu pertobatan dalam kehidupan pribadinya. Sejak bapak ini disembuhkan dari sakitnya 8 bulan lalu, Tuhan memberi waktu agar kehidupan lamanya ditinggalkan. Dia seorang pengusaha yang penuh dengan kehidupan glamor di Jakarta. Dan sampai usahanya jatuh karena berfoya-foya dan berganti-ganti dengan nona kuntilanak. Tuhan sudah memberi waktu untuk memperbaiki tingkah lakunya. Akan tetapi, bapak ini mengeraskan hati, bahkan masih sombong. Sekarang sudah tidak berdaya dan peralatan bantuan pernafasan. Istrinya meminta saya berdoa terus pelepasan dan pemberesan. Saya meminta anak yang dari luar kota untuk datang malam itu juga dengan pesawat ataupun kereta. Dan pagi hari anaknya yang laki-laki sudah berkumpul dan saya mendoakan the last prayer. Jam 7 pagi saya pulang karena belum istirahat. Dan harus kembali jam 12 siang. Saya katakan pada mereka, saya siang nanti akan datang lagi. Tapi tidak boleh ada seorang pun keluarga yang meninggalkan bapak ini. Bapak ini harus terus dijaga hari ini. Jangan tinggalkan, saya memperingatkan mereka. Karena saya sudah tahu, Tuhan sudah sampaikan pada saya. Kalau saya sudah disuruh mendoakan the last prayer, pengurapan dan the last prayer dan sudah selesai tepat jam 12.19 siang. Tuhan memanggil bapak ini dalam ketenangan dan pemberesan semua keluarga. Saya tidak sempat karena saya sudah terlalu lelah. Jam 7 saya baru pulang dan terus berapa hari, selama 3 hari saya terus di rumah sakit. Mendampingi pemberesan keluarga mereka, menguatkan mereka. Persiapkan diri kita untuk ikut Tuhan dengan baik. Berusahalah untuk mencari Tuhan dengan benar dan takut akan Tuhan Yesus, karena sewaktu-waktu ada bagian kita. Ada giliran kita untuk dipanggil dan pergi ke surga. Sekarang
kita sedang mengantri, sekarang kita sedang dibenahi oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita sedang dipanggil untuk bertobat. Kita dipanggil untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Tidak perlu kita menunda-nunda, karena pada saatnya kita harus ke surga tiap saat kita sudah siap. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan. Perbaikilah tingkah laku kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan Yesus mencintai dan memperhatikan saudara-saudara dan saya. Yesus memanggil kita dengan lemah lembut. Tuhan memanggil dengan penuh kasih dan mencintai saudara-saudara. Hanya dalam Yesus kita mendapatkan hidup yang kekal dan mendapatkan jaminan keselamatan, yaitu tinggal sama Bapa di surga. Ingat Lukas 10 ayat 20, bahwa nama kita terdaftar di surga itu ya dan amin. Lakukanlah yang terbaik sebelum kita didoakan. The Lord's Prayer. Saudara, buat saya kapanpun saya sudah siap untuk dipanggil Tuhan. Saya benar-benar menyerahkan hati saya untuk Tuhan. Mari kita persiapkan semuanya untuk kita layak datang kepada Tuhan, untuk duduk bersama dengan Tuhan di surga. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Pagi hari ini yang cerah, biarlah kita lebih bersemangat lagi mencari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, dan siap sedia senantiasa baik atau tidak baik waktunya, agar kami layak duduk di surga bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami. Jauhkan kami dari setiap yang mengganggu ketenangan kehidupan berbangsa dan bertanah air di Indonesia. Tutup bungkus pemerintah kami dari Bapak Presiden dan jajaran menteri-menterinya. Berkati dan jaga kesehatan para medis yang ada di baris terdepan untuk menangani COVID-19. Dan juga para Polri dan TNI untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Kami serahkan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka, evangelis dimanapun mereka berada, gereja-gereja, biarlah Engkau yang bekerja ke atas mereka. Berkati YouTube pelayanan ini dalam nama Tuhan Yesus, supaya bisa memberkati setiap orang yang memerlukan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, buka penutup berkat buat bisnis saudara-saudara yang mendengarkan. Buka bisnis mereka, buka berkat-berkat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Amin.